Nama anakku dulu kan Cahya Neng Rembulan. Keren nih. Cahaya bulan. Cahaya Rembulan. rembulan. Cahya Neng Rembulan. Neng. Cahya Neng Rembulan. Neng itu kan Nyi, Iya. Nyai, Neng. Panggilan itu panggilan anak gadis. Kalau di Jawa Timur Cahya Neng Rembulan itu artinya cahaya rembulan. Di Pati juga kayak gini Pak, cuma kan teriak-teriak, lempar botol gitu. Ini kok bisa tenang ya? Pertama kali loh seorang gubernur itu datang ke setiap kota, setiap kabupaten, setiap Ini bukan band, bukan pengajian atau bukan apa? Bukan ini. Cuma kayak temu sama masyarakatnya aja iya. gitu. Belum pernah ada gitu kan. Dulu kan mantan gubernur datang ke Bandung kemana-mana tuh cuek-cuek aja gitu kan. Biasalah ya. Cuek aja gitu. Kalau deket aja 1 meter jaraknya baru minta foto. Kalau udah gitu nggak ada. Ini Kalau tanpa undangan formal padahal. Tanpa paling undangan cuma besok tanggal sekian Bapak Gubernur datang. Itu keren sih, keren. Coba nih bisa yang ngumpulin orang segitu banyaknya tanpa menjelek-jelekan orang lain. Betul. Tanpa apa. Ini Cianjur kan ini. Ini. Tonton ini. Di Pati juga kayak gini, dilemparin botol. Lemparin botol. Dia lemparin botol, lihat ini. Itu kan. Ini orang semua nih ya Pak ya? Enggak, itu boneka semua. Gila ya. Buset dia, nggak bisa dinalar sih emang. Ini bukan gubernur lagi, ini udah levelnya level presiden sih, rasa presiden gitu ya. Sebenarnya sih. Tapi dia kan nggak muluk-muluk, nggak. Aku nggak harus menggantikan Pak Prabowo tahun ini juga kan. Mintanya dia orang pokoknya buat saya Pak Prabowo 2 periode. Berarti dia tahu dong bagusnya Pak Prabowo. Memang ngedukung gitu. Dia bilang gitu kan pasti tahu kan gimana ke prospeknya Prabowo, pasti dia tahu sih. Jadi kan dia nih pertama tuh pas jadi gubernur itu bilangnya gini, pokoknya Indonesia akan maju dimulainya harus dari Jawa Barat. Jadi Jawa Barat dibenahin dulu nih, jadi contoh nasional. Jadi bagus lah gitu ya. Pokoknya rakyatnya makmur sejahtera. Mengarah ke timur. Pokoknya berarti pembangunannya bagus, segalanya bagus gitu ya. Pokoknya bagus lah istilahnya. Nah setelah itu baru dinasionalisasikan. Jadi percontohan provinsi lain gitu. Jadi standar lah ya. Standar. Jadi otomatis kan provinsi lain ngikutin nih standarnya. Otomatis kan Indonesia maju kan. Maju sih. Gara-gara satu orang aja. Nah jadi kan itu begitu. Komitmennya, maksudnya statementnya, pokoknya harus dimulai dari Jawa Barat. Jadi dia dibenahi nih. Madura nggak? Itu Jawa Timur ya? Iya masih Jawa Timur meskipun kan udah beda pulau lah ya. Kan Madura sama Jawa Timur beda kan pulaunya. Kira-kira di Jawa Tengah, di Jakarta, kira-kira gubernurnya ditungguin kayak gini nggak? Bukan di situ lah, coba itu gubernur datang, apa ya gubernur, bupati ditungguin, Pak. Sambil bawa sama kayak gini, sama ditungguin sampai malam. Lempar botol keluar. Lanjut nih. Ini masih gubernur Pak levelnya. Ini di Pati itu bupati malah nggak ditungguin.
Gila ya. Sampai bengkak kayaknya tangannya. Kenapa? Ya ini salamin ditarik-tarik sama mama tuh. Iya sih. Sampai dia bilang ngeluh gini, pokoknya ibu-ibu jangan terlalu narik-narik tangan saya. Tangan saya sakit. Sekarang tangan saya udah ini harus diobatin gitu. Ya paling bener gini sih ya, yang paling bener. Ya kalau Kalau manusianya segini memang harus gini. iya, gini aja udah. Kita saling musuh. Tapi kan kayak tadi kayak di yang di Cianjur itu udah gini dicium gitu kan. Dijik bau basreng anjing. Coba nih yang Cianjur nih. Dari jadi Tasik. Sukabumi itu kayak gini udah kelempet dia nya. Skala pulau. Itu jalan apa gak langsung macet total itu? Enggak, ini pasti harus diblokir kan? Langsung diblokir Nggak lah. mungkin ya, soalnya kan banyak gini. Coba yang di Sukabumi. Kualanya Pak tentaranya. Kasih. Buka jalan. Ngasih ruang. Lagunya Prabu Siliwangi. Begini. Ini bukan lagi gubernur, men. Ini Anda tidak tipu dulu Habib-Habiban kayak gini. Sorry. pokoknya lah kalau di kalau dibandingin sama levelnya gubernur sih udah bukan lagi gubernur ya. Levelnya udah bupati-pati itu. Beneran. Yang ditunggu sama rakyatnya, ditunggu beberapa orang buat mau dilemparin botol. Sekarang rakyat Jawa Barat Udah pada tahu lah ya standarnya. Enggak semuanya sih, enggak 100%. Karena kan bagaimanapun sebaik apapun pemimpin itu akan ada pembencinya. Bener. Jadi ya taruhlah 90%. Ya, dari emang gak suka. Dari 54 juta itu 90%-nya menyukai atau mendukung Kang Deddy Mulyadi ini gubernur Jawa Barat. Sebenarnya semuanya sih mendukung. Di hatinya mendukung, cuma itu kayak kepentingan. Nah, bener, ada kepentingan yang mengharuskan mereka untuk membenci. Sebenarnya sih mereka itu dalam hati juga pengen Jawa Barat maju, tapi dalam hal lain ada kepentingan yang mungkin bisa jadi mereka membenci sesuatu karena memang tidak menerima apa yang dia inginkan. Tapi yang anehnya itu yang paling vokal, kalau yang dari Jawa Barat tuh yang ngeritik itu yang ada indikasi yang korup, terus yang dana hibah itu kelihatan banget gitu ya, karena yang ngeritiknya itu dari PKB, dari yang PKS, yang ada inilah yayasan-yayasan seperti itulah ya. Tapi yang lebih vokal itu yang dari Jakarta itu paling banyak itu, daripada daerah lain itu lebih banyak dari Jakarta. Itu karena apa ya? Karena apa coba? Karena Pak RK jadi The Jack? Enggak. Ya dia udah The Jack jadian sih, bukan bawa botol lagi dia. Kasihan juga sih. Kenapa RK jadi The Jack sekarang? Yang juara Persib. Ini kayaknya apa? Karena 2029. Oh iya benar gua tahu yang jadi R1. Yang mau jadi calon R1 yang kemarin gagal, sekarang mungkin tahun 2029 akan mencalonkan lagi gitu. Benar kan ada lagi kan pasti yang
reuni 212 itu. Iya, karena kalau Kang Deddy KDM ini baru 6 bulan aja udah segini namanya, apalagi 5 tahun nanti gitu, atau 4 tahun kemudian kan udah pasti gimana gitu, udah pasti ya laris-laris lah jual agamanya. Udah pasti ini kan, udah pasti sambil ini ya, sambil jalan aja. Semoga laris lah jualan agamanya. Ya maksudnya kan yang 2009 ini gitu, yang mau nyalonin lagi kan ngerasa kalau KDM ini muncul, terus presentasenya kan sekarang di Jawa Barat aja udah 95% gitu ya. Apalagi sekarang gitu. Dunia kan ada media di politik kan, politik di media. Jadi otomatis gitu saingannya akan berat gitu, lebih berat bukan Pak Prabowo lagi gitu. Bukan Pak Prabowo lagi saingannya. Pak Prabowo pun juga ikut sih. Pak KDM juga pastinya kalau emang Pak KDM mau ikut. Tapi kalau Pak KDM gak ikut, kalau Pak Prabowo masih mau ikut ya silakan. Jadinya ya maksudnya itulah gitu ya. Makanya dari Jakarta kan, karena kan dari Jakarta itu kan paling banyak ya yang pendukungnya gitu kan, makanya kan menang gitu jadi gubernur waktu lalu itu kan. Iya. Dan pas itu juga Pak Ahok juga blunder sih. Terus kemarin kan Pramono Anung kan juga didukung sama ini gitu, calon 2029 ini gitu, jadinya menang gitu. Kalau dulu Ahok nggak blunder mungkin masih bisa sih ya kayaknya. Makanya agak heran gitu, orang Jakarta kok ini protes kebijakan yang ada di Jawa Barat gitu. Nah, bener, kan? Padahal kan nggak tertaut wilayah kan? Nggak ada pengaruhnya. Gitu. Anggaran juga udah dipisahkan. Nggak kan, bukan warganya gitu, bukan gubernurnya kan gitu. Kalau gubernurnya sendiri dikritik wajar, harus itu kan. Ini bukan gubernurnya sendiri gitu. Ya lumayan lah, yang kritik dapat nasi bungkus. Makanya yang ngeritiknya itu yaitu dari ini ketua pemenangan tim suksesnya yang kemarin gagal itu gitu. Kemarin jadi. Makanya Kang Deddy bilang, Kang ini gitu, Bang ini itu saya kan tahu gitu, kemarin tahun 2024 Abang ini bantu ini, Abang ini sebagai ketua tim sukses ini. Memang keahlian Abang ini bisa merebut suara yang tadinya nggak suka jadi suka gitu. Wakil presidennya aja sekarang ikut Pak Prabowo. Nah sekarang tapi Pak ini penjara Pak ya? Bukan. Sekolah penjara. Tapi saya minta, katanya Kang Deddy itu minta ke Abang ini, bisa nggak Abang ini aja angkat aja suara, angkat aja positifnya, hal-hal positif jagoan Abang gitu. Jangan menjelekkan saya gitu kan. Jangan menjatuhkan lawan, tapi Abang mengangkat hal-hal positif jagoan Abang gitu, supaya perbaiki diri sendiri dulu, supaya suaranya lebih original gitu, lebih renyah, lebih kalau dalam hal rezeki halal lah istilahnya. Persaingannya halal lah maksudnya. Betul. Jadi kita tunjukkan kebaikan kita, apa yang kita bisa, apa kemampuan kita, bukan kita yang menjelekkan. Betul gitu. Jadi nggak saling. Tapi meskipun yang satu disikut kan, yang satunya lagi nggak mungkin menyikut balik. Kalau Kang Deddy nggak mungkin gitu. Dia malah terima kasih. Tapi kan nggak ada sangkut pautnya, soalnya kan Kang Deddy ini masih jadi gubernur. Bener. Gitu. Bukan lagi pas
misalkan pas calon pilpres, calon presiden gitu, itu boleh disikut kampanye gitu. Nah itu masih wajar lah gitu ya, wajar walaupun itu nggak halal juga gitu, nggak bagus juga. Cuma kan ini masih gubernur, baru 6 bulan juga belum gitu kan. Karena Persib juara sih. Duh, itu jadinya jadi riweuh. Kayak yang gimana gitu ya. Kayaknya nggak ada cara lain kah gitu, ya kan? Iya, benar-benar. Maksudnya cara lain itu yang bisa menunjukkan dirinya lebih baik daripada Kang Deddy. Betul, anak kan ketua tim sukses ya gitu, yang kemarin nyalonin tapi gagal itu. Tapi bisa nggak gitu, punya kemampuan lain nggak yang memang benar-benar gitu, yang dengan jalan halal gitu istilahnya. Benar. Jangan haram mulu gitu kan. Hal-hal yang maksudnya caranya yang jangan negatif terus gitu ya, positifnya bisa nggak gitu. Berarti yang satu itu kan yang tahun kemarin kan gagal kan jadi presiden kan ya. Terus yang tahun kemarinnya lagi, yang periode yang dulunya lagi kan wakil presiden kan ya dulu, bener nggak? Ingat nggak? Wakilnya Prabowo kan? Yang dulu pas kalah, yang Jokowi yang periode kedua. Itu bukan siapa ya? Waktu itu Prabowo sama Anies. Hatta Rajasa. Oh, Hatta Rajasa. Oh, berarti presiden baru kali ini. Oh, sebelumnya. Apa dia wakil ya dulu? Lupa ya. Pokoknya Hatta Rajasa mah tahu itu. Oh, pertama yang Hatta Rajasa mah. Keduanya itu sama. Oh, ini sama yang muda itu, pengusaha muda itu. Siapa yang pakai kacamata itu kan? Siapa yang dinas pendidikan itu? Siapa namanya ya? Nadiem. Bukan. Pengusaha. Iya, gua tahu sih itu si kacamata itu. Pokoknya itulah ya. Lupa gua namanya. Tapi kan periode pertama nih. Periode pertama itu Pak Anies itu kampanyenya untuk Prabowo, ya kan? Benar. Untuk Prabowo, pokoknya bagus-bagusin Prabowo lah istilahnya. Bagus-bagusin Prabowo gitu ya. Nah, periode selanjutnya malah menjelek-jelekan Prabowo dan membagus-baguskan Jokowi gitu. Jadi ini sifatnya itu, terus Pak Prabowo dekat sama kamu, saya suka bikin kamu senang gitu ya, menjelek-jelekan lawanmu gitu, tapi membagus-baguskan kamu gitu. Tapi kalau saya pas dekat sama si lawannya itu, saya membagus-baguskan lawannya dan menjelek-jelekan kamu gitu kan. Iya. Terus ya, Pak Prabowo-nya bilang gini, Mas Anies maksudnya kan itu ya ketua tim sukses tim suksesnya Pak Prabowo pertama itu di videonya ada menjelek-jelekan Jokowi dan pokoknya Pak Prabowo diangkat-angkat lah, dibagus-bagusin. Nah, video keduanya pas pemilu keduanya itu bagus-bagusin Jokowi dan menjelek-jelekan Prabowo gitu. Yang katanya alutsista. Jadi kan negara, artinya kan ada pesanan politik gitu. Nah, bener. Bukan karena memang karena hati gitu. Tapi mungkin caranya yang kurang baik. Maksudnya kan kata Kang Deddy juga kan, jangan sampai menuhankan politik gitu. Bener. Karena kalau menuhankan politik, yang jelek pun karena satu golongan dia dukung gitu. Padahal itu salah gitu. Seharusnya kalau salah ya salah gitu, walaupun satu golongan gitu. Tapi kan ini si abang ini agak-agak gimana? Agak lain sih ya. Dari kelihatan dari wajahnya juga cara bicaranya juga agak-agak dari wajahnya juga udah itu sih ya, udah tahu lah ini mukanya tuh kelihatan kayak yang
apa ya, bisa inilah, bisa berubah gitu. Makanya kurang kurang cocok lah. Maksudnya ya sekarang kan nyerangnya kan gitu, nyerang KDM, walaupun KDM kata KDM kan gua gubernur Jawa Barat gitu. Emang sekarang udah pilpres ya? Gitu kan. Benar. Kalau udah pilpres wajar lah gitu, nyerang juga gitu. Persaingan ketat nanti kalau emang Pak KDM naik, masihnya naik kan, yang gantikan itu harus standarnya harus seenggaknya mendekati KDM lah ya. Penggantinya yang di Jawa Barat itu. Benar. Ketat Pak itu persaingannya. Bagus loh itu. Itu gubernurnya selanjutnya itu Cianjur. Mungkin ya antara Cianjur, Bupati Cianjur sama yang muda itu ya. Sama Bupati Purwakarta. Wah. Ini yang dua ini nih. Pokoknya satu ini pokoknya satu apa ya? Tapi kalau visi misinya sama sih. Sama, maksudnya satu ini, makanya satu jalur gitu. Satu jalur sama KDM, ya. Nah. Karena yang Bupati Cianjur, Dr. Wahyu itu dari Gerindra juga. Makanya kan udah nggak tinggal kasih aja tongkat estafet gitu. Yang Bupati Purwakarta Gerindra juga sama. Dan Bupati Purwakarta kan ininya apa sobatnya gitu. Di mana, di sini apa di sana? Di selebihnya ya sana aja, depan Yuco itu. Tempat sepiannya. Makasih banyak ya. Aku juga makasih loh Pak ya. Makasih. Oke. See you next time Pak. Yuk. Pak diminum Pak ya. Siap. Oke. Sudah bisa. Ayo Pak. Makasih ya. Makasih. Yuk. Guys, udah selesai nih bikin videonya, kontennya. Sekarang langsung pulang ke rumah masing-masing. Saya mau langsung jemput istri di tempat kerjanya, karena kan istri kerja tadi dari jam 8 sampai jam 12 ini, 4 jam kerja. Let's go, kita jemput istri ke rumah dulu guys ya. Let's go.